Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Ya, Perkenalkan ya Pak, saya Dr. Abdul Natama, dokter yang berjaga di sini. Kalau boleh saya tahu dengan Pak siapa ya? Doni. Pak Doni. Pak Doni tinggalnya di mana ya Pak? Saya tinggalnya di sini dok, dekat di Ngobel. Oh di Ngebel sini ya. Ya. Mohon maaf, sudah bekerja atau belum Pak? Sudah. Sudah ya. Tinggalnya di rumah sama siapa Pak? Saya di rumah tinggal sama keluarga, sama ibu, sama istri, Sama istri ya. sama anak ya. Kalau boleh tahu untuk melengkapi data agamanya Pak Doni tadi apa ya Pak? Saya muslim. Iya Muslim ya. Baik Pak Doni. Kemarin kan kita sudah janjian ya Pak, untuk hari ini kita bisa melakukan sesi konseling yang nanti Bapak di sini bisa bercerita, bisa mencurahkan mungkin perasaan atau unek-unek yang Bapak alami. Bapak di sini juga tidak perlu khawatir Pak. Saya sebagai seorang dokter sudah disumpah untuk bisa menjaga kerahasiaan, kemudian menjaga apa yang tadi Bapak sudah ceritakan ya, nanti yang akan Bapak ceritakan. Jadi Bapak bisa cerita senyaman dan seenak mungkin ya Pak. Nanti mungkin silakan yang memang perlu Bapak ceritakan bisa Bapak ceritakan ya Pak. Baik, untuk memulai Pak sesi konseling pada kesempatan siang hari ini, sebelumnya kita bisa berdoa dulu ya Pak. Mungkin menurut kepercayaan agama masing-masing bisa kita berdoa ya Pak. Baik Pak, berdoa sudah cukup ya Pak. Bagaimana Pak Doni? Mungkin apa yang Bapak rasakan atau membuat Bapak ingin datang ke sini ingin melakukan konseling gitu Pak? Saya ini dong, bahkan nggak bisa tidur sudah. Oh, tidak bisa tidur ya. Kalau boleh saya tahu, tidak bisa tidur itu sudah sejak kapan Pak? Mungkin udah ada 3 minggu. 3 minggu ya Pak? 3 minggu. 3 minggu. Mungkin Bapak itu apa yang mendahului atau ada permasalahan yang menyebabkan Bapak itu tidak bisa tidur? Kenapa Pak? Mungkin ada permasalahan atau seperti apa? Mungkin saya ada kepikiran sih dok, memang dok, ada kepikiran. Saya kan dok, saya kan sekolah kemarin ya. sekolah lulus S2 alhamdulillah. S2 ya. Terus kemarin saya daftar lagi ke Malaysia. Terus Alhamdulillah saya keterima di sana, S3 di sana. Tapi kan jadi sekolah di Malaysia, kemudian saya tinggal di sana kan dok. Jadi saya tinggal di sana, padahal saya di sini tinggal sama keluarga, ada istri, ada anak, ada orang tua. Orang tua berarti tinggalnya sama masih sama orang tua. Nah itu ya. Saya yang bikin saya khawatir dan cemas itu kalau anak istri kan bisa dibawa ke sana ya dok ya. Ini orang tua saya kan lagi sakit dok. Tidak mau seperti apa? Tidak bisa dibawa ke sana dok. Memang kondisinya membuat dirinya tidak bisa dibawa ke Malaysia. Gitu dok. Jadi Bapak itu ya dok ya. Jadi Bapak merasa cemas, merasa khawatir tadi ya berkaitan dengan nanti akan pergi ke Malaysia untuk melanjutkan pendidikan, tapi orang tua ditinggal di sini ya. Mungkin Pak yang sudah Bapak lakukan mungkin untuk mengatasi atau mencari jalan keluar apa Pak? Misal mungkin dititipkan, ibaratnya ada saudara yang juga di sini atau gimana Pak? Yang sudah Bapak lakukan? Kalau yang sudah saya lakukan untuk ibu saya berarti ya, saya sudah cari adik-adik saya itu. Mereka juga sepertinya tidak ada yang mau juga. Saudara-saudara saya juga kayaknya sibuk sendiri gitu, tidak ada yang mau ngurus orang tua. Sendiri ya, tidak ada yang mengurus orang tua tadi ya. Jadi mungkin permasalahan yang Bapak hadapi yang membuat Bapak kadang itu sulit tidur, cemas, khawatir tadi ya, karena itu ya Pak, karena nanti akan meninggalkan orang tua.
ya mungkin ya itu termasuk itu juga dok. Ada lagi juga sih dok. Selain itu apa lagi? Selain itu juga saya juga ada masalah lain sih dok. Saya kan di sini juga lagi deket sama perempuan juga dok. Dekat dengan perempuan juga ya. Iya. Terus? Itu saya kan ada istri satu. Iya. Dan saya ini memang mau rencana poligami dok. Istrinya 2. Nah ini ada satu, tapi yang satu ini istri saya tidak mau dibawa ke Malaysia dok. Saya maunya dua-duanya Malaysia itu. Jadi bapak sekarang sudah rencana akan memiliki 2 istri tadi ya, dan akan dibawa ke Malaysia ya sama-sama ya. Baik. Apa mending saya tetap satu aja ya dok ya? Nah mungkin berkaitan dengan istri nanti kita akan bahas lagi ya Pak, gimana mungkin jalan keluar. Dok saya minta tolong Pak. Baik Bapak. Mungkin Pak harapannya Pak dengan Bapak nanti mengikuti sesi konseling bareng Bapak siang hari ini apa Pak? Harapan saya sih saya bisa tidur lagi, saya bisa fokus lagi dok di kehidupan saya, soalnya saya nggak tidur ini bikin saya susah fokus dok. Susah fokus ya, Iya. Terganggu juga ya Sangat Pak, terganggu, pekerjaannya juga ya. Sangat terganggu dok. Baik Bapak. Oke. Berarti Bapak apa ya, mengalami beberapa permasalahan ya tadi ya, ada 2 atau 3 tadi ya permasalahan yang saya tangkap dari yang cerita yang Bapak sampaikan ya Pak. Izin menyimpulkan ya Pak ya, permasalahan yang Bapak tadi hadapi ya, Bapak merasa susah tidur, kemudian cemas dan khawatir karena Bapak juga akan pergi merantau ke Malaysia untuk melanjutkan pendidikan, sementara Bapak nanti akan meninggalkan orang tua di rumah yang saat ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa dibawa ke Malaysia ya, serta Bapak juga bimbang ya dalam artian mungkin mempunyai wanita lain selain istri tadi ya, nah yang nanti rencananya akan dijadikan istri kedua tapi tidak mau ya Pak ya untuk dibawa ke Malaysia gitu ya Pak ya. Begitu. Mungkin dari 2 permasalahan tadi Pak, mungkin mana Pak yang paling menjadi permasalahan atau menjadi unek-unek lah yang paling dipikirkan dari Bapak itu sendiri? Yang paling saya pikirkan yaitu dok, soal orang tua dok. Saya ya, yang terutama benar-benar kepikiran banget teman-teman. Itu ya Pak yang jadi membuat Bapak sangat mengganggu ya, yang prioritas Bapak untuk diselesaikan tadi yang mengganggu menyebabkan susah tidur tadi ya Pak. Iya Pak. Baik. Mungkin sebelumnya saya mau tanya Pak, untuk mengatasi susah tidur tadi ya Pak, apa yang sudah Bapak lakukan Pak? Kalau saya sih biasa ya dok ya, kalau saya sebelum tidur itu memang biasanya kalau susah tidur biasanya ya dok ya, saya makan pisang, terus minum susu, mandi air hangat udah, terus biasanya saya ya main-main sama istri gitu dok. Biasanya kalau susah tidur saya bisa tidur, aku sekarang nggak bisa gitu. Sudah berapa? 2 mingguan tadi ya Pak? Iya 3 minggu. 3 minggu, 2 minggu ya. Itu sangat mengganggu sekali Mengganggu ya. sekali. Mengganggu sekali ya. Baik Pak. Memang tadi yang Bapak sampaikan ya berkaitan dengan cara-cara atau tips untuk mengatasi susah tidur, untuk mempermudah ketika Bapak ingin memulai tidur itu memang sudah benar ya Pak ya. Dalam artian Bapak mandi air hangat kayak gitu ya. Kemudian menjauhkan dari gadget sudah Pak? Oh gadget, iya juga kok, saya udah lepas gadget kalau mau tidur. Baik. sudah menjauhkan, artinya sudah memang tidak ada benda-benda lain selain kebutuhan-kebutuhan yang untuk tidur ya di sekitar tempat tidur ya. Baik. Nah baik Pak, sebelumnya nanti kan saya ingin menawarkan atau memberikan solusi berkaitan dengan teknik relaksasi dan EFT ya Pak, Emotional Freedom Technique, untuk mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang tadi menyebabkan Bapak susah tidur tadi ya.
Ya dok. Nah, gimana Pak? Apakah Bapak bersedia Pak untuk Ya dok, saya bersedia dok. teknik relaksasi Ya. supaya Bapak mungkin sedikit lebih tenang, lebih rileks ketika menghadapi kecemasan, kekhawatiran yang tadi ya, yang mengalami Bapak tadi Ya dok, saya bersedia dok, yang penting saya ditolong lah dok, ini biar bisa tidur. Baik, saya contohkan ya Pak ya untuk tekniknya ya. Mungkin untuk teknik relaksasi Bapak bisa tarik nafas yang dalam ya melalui hidung, kemudian nanti saya akan pandu untuk keluarkan secara perlahan. Mungkin bisa dimulai Pak, kita latihan bersama-sama ya Pak ya. Silakan Pak, tarik nafas yang dalam, rasakan, kemudian keluarkan secara pelan-pelan Pak. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, dicoba saya sendiri. Ya, keluarkan pelan-pelan. Ya. Baik, sekali lagi dicoba, silakan Pak. Tarik nafas yang dalam dari hidung dan secara pelan-pelan. Nah, baik. Kemudian ada juga selain itu teknik EFT ya Pak ya. Teknik EFT ini kita gunakan untuk mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang mungkin nanti bisa mengurangi sedikit tingkat cemasnya ya. Nah, sebelumnya kalau saya boleh ukur Pak, dari 0 sampai 10 ya Pak, berapa Pak tingkat khawatir, cemasnya sekarang? Mungkin 8,5 dok. 8,5 ya, baik. Kita coba ya Pak ya, teknik EFT ya. Yang pertama nanti Bapak sambil mengucapkan saya menerima, saya ikhlas, saya pasrah, gitu. Nah, nanti Bapak sambil menotok ya di bagian sini Pak, kemudian bawah mata ya 3 titik saja juga sudah cukup Pak. Sebenarnya memang ini kan teknik menitik, menotok titik-titik akupuntur ya. Sebenarnya ada banyak titik, tapi kita secara singkat kita bisa 3 titik saja ya, di bawah, di atas mata sini Pak, kemudian dari situ di bawah mata sini, serta di sini ya, di samping, di bawah ketiak sini ya. Nah, yang kanan, nah bebas, yang kanan ataupun kiri bisa sama saja gitu, seperti ini. Nah, baik. Sambil bilang ya Pak ya, nanti saya ikhlas, saya pasrah gitu ya. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Mari Pak, kita coba bersama-sama Pak, sambil diucapkan Pak. Ya Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, menerima kekhawatiran ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, menerima kekhawatiran ini. Sambil ditotok Pak, silakan Pak. Saya sambil bilang terus diucapkan ya Pak ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, menerima kekhawatiran ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, menerima kekhawatiran ini. Sekali lagi Pak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, menerima kekhawatiran ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, menerima kekhawatiran ini. Baiklah, silakan dilanjutkan sampai yang mungkin Bapak lebih tenang ya Pak. Bagaimana Pak? Sekarang mungkin dengan sedikit kita praktekkan terapi EFT tadi, dari 0 sampai 10 ya, tadi skalanya mungkin berapa Pak sekarang rasa cemas, khawatir yang Bapak alami tadi ya? Ya alhamdulillah sudah agak berturun ya dok, sudah jadi 4 lah dok. 4 ya, alhamdulillah sekali ya. Berarti
sedikit berkurang ya kekhawatiran dan kecemasan tadi ya Pak ya. Baik Pak, berkaitan dengan kekhawatiran dan kecemasan yang membuat Bapak jadi susah tidur, mungkin saya ada sedikit beberapa tips dan trik ya Pak ya untuk mengatasinya. Berarti Bapak usahakan bisa memulai tidur itu paling enggak jam-jam 9, jam 10 begitu ya Pak ya, untuk supaya bisa persiapan. Jadi waktu kan butuh persiapan, karena tubuh itu butuh persiapan untuk memulai. Sama ketika kita akan memulai suatu aktivitas kan butuh pemanasan ya Pak ya. Nah Bapak mungkin di situ harus sudah cuci muka, sudah sholat, sudah apa, jadi Bapak bisa perasaan khawatiran-khawatirannya bisa sedikit berkurang. Kemudian usahakan tadi benar Pak, di tempat tidur itu memang harusnya ya sesuatu atau hal-hal yang memang untuk tidur, kayak misal bantal atau selimut gitu ya. Misal barang-barang yang lain kayak pekerjaan, kemudian laptop atau gadget itu usahakan dipindahkan Pak, jangan di tempat tidur. Kemudian bisa Bapak mandi air hangat supaya Bapak lebih rileks. Kemudian minum susu ya Pak ya, itu juga penting untuk supaya Bapak lebih merasa nyaman, merasa tenang gitu ya. Kemudian banyak makan makanan yang mengandung magnesium Pak. Contohnya seperti kangkung kayak gitu ya, supaya nanti bisa, itu karena dipercaya bisa untuk mempercepat atau merangsang hormon-hormon tidur ya, yang berkaitan dengan tidur ya Pak ya. Gimana Pak? Bapak masih ada yang dikhawatirkan atau dicemaskan Pak? Untuk ini enggak sih dok. Udah ya, udah alhamdulillah udah cukup ya Pak ya. Mungkin tadi ya setelah melewati konseling pada kesempatan siang hari ini Pak, bagaimana Pak kondisi Bapak sekarang? Bapak ngerasa apa yang dirasakan? Saya sekarang enak dok, lebih enak daripada yang tadi sebelum saya konseling gitu. Lebih nyaman. Lebih nyaman ya, perasaannya sekarang jauh lebih enak ya. Baik. Kemudian harapannya nanti bagaimana Pak? Harapannya ya nanti sampai di rumah malam itu saya bisa tidur dok. Baik. Ketika mungkin yang Bapak lakukan ketika misal kekhawatiran atau kecemasan itu melanda Bapak gimana Pak? Dari sesi konseling tadi yang sudah kita lakukan bersama. Saya coba yang EFT tadi. Ya, EFT dan teknik relaksasi tadi ya. Nah ya benar sekali, itu mungkin salah satu cara atau tips untuk mengatasi kekhawatiran, kecemasan ya, sehingga Bapak jadi susah tidur tadi ya Pak ya. Baik Bapak. Nah Bapak harus tetap semangat ya Pak ya. Tadi kan saya juga sudah memberikan saran, memberikan arahan dan masukan ya Pak ya, yang Bapak juga sudah mau ya, kita sudah sepakat ya Pak ya untuk melakukannya ya. Baik. Nah mungkin kan sesi konseling pada kesempatan hari ini sudah cukup atau mungkin ada pertanyaan lain Mas? Mungkin cukup untuk hari ini dok ya. Mungkin kalau mau ada lagi mungkin besok lagi dok. Jadwalnya kapan lagi? Oh iya, kita nanti bisa ketemu atau janjian lagi ya Pak ya, sekitar 1 minggu lagi bagaimana Pak? Mungkin nanti kita bisa mengevaluasi ya, yang bagaimana kekhawatiran, kecemasan yang Bapak alami tadi ya. Baik ya, semoga Bapak nanti ke depan bisa lebih nyaman, lebih rileks menghadapi permasalahan-permasalahan serta kecemasan, kekhawatiran tadi ya Pak ya. Insya Allah Bapak bisalah menghadapi semuanya ya Pak ya, nanti bisa lancar, bisa selesai kuliahnya juga, S3-nya nanti ya, rencana kan lanjut di Malaysia tadi ya Pak ya. Ya, saya juga mendoakan ya Pak ya, semoga dimudahkan, dilancarkan, amin ya Pak ya. Baik.
mungkin kita janjian tadi ya 1 minggu lagi Pak 1 minggu bagaimana? Ya, Sepakat ya? sepakat. Sepakat, baik. Baik, kita bisa ketemu nanti ya seminggu lagi Pak ya. Ya, sudah cukup atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Pak? Sudah cukup. Sudah cukup ya, baik. Ya, sudah Pak. Oh, nggih. Oke, hati-hati Pak. Oh, nggih. Nggih, hari saya pulang dulu, Kak.